Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Ternyata seorang ibu-ibu yang kena siksa oleh majikan barunya. Ya Allah. Parfum sang jagat. Iya. Ki macan montan sing pundi? Biru. Oh, monggo. Iya. Yang warna kuningnya sedang saya ritualkan. Nggih. Ya, nanti sampai ada yang kuning. Yang kuning nggih. Ha, kira. Alhamdulillah. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri kembali bersama dengan Pintu Misteri. Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Ki Macan Yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana Ki Macan kali ini adalah ramalan spesial. Di mana lagi ya? Karena Ki Macan ingin memberikan suatu informasi untuk kabar global. Iya. Mas Jabir tidak tahu, Ki Macan hanya bilang bahwa apa yang akan disampaikan ke Ki Macan ini kita patut untuk menyimak dengan baik-baik, karena akan terjadi mungkin 2 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun ke depan, yang dimana penerawangan Ki Macan ini untuk global dunia. Apa yang akan menjadi pesan-pesan Ki Macan, Mas Jawi rasa ini adalah sangat penting bagi kita semuanya. Ya. Semoga saja apa nanti hasil Mas Jawir, penontonnya Pintu Misteri mungkin bisa memaknai apa yang akan menjadi pesan dari penerawangan Ki Macan untuk global dunia. Leres seperti itu Ki. Betul. Ya. Waduh, Ki Macan apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Ki. Alhamdulillah. Mas Jawir sehat? Mas Jawir juga pangestu. Alhamdulillah. Mas Jawir agak sedikit tegang nih Ki. Apa? Agak sedikit tegang. Santai. Agak deg-deg gitu ya Ki. Ya. Penonton Pintu Misteri apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik-baik saja. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa, karena adanya kesehatan, umur panjang, rezeki itu semua pun juga karena dari Tuhan, dan kita ketuk dengan doa kita. Jangan sampai kita itu melupakan yang namanya Tuhan, apapun itu ajaran agama yang kita anut. Mau yang Muslim, jadilah Muslim dengan akhlak yang baik. Mau yang Hindu, jadilah orang Hindu dengan tuntunan yang baik. Mau menjadi orang Kristen yang baik. Mau orang yang Buddha juga yang baik. Seperti itu ya Ki. Yo, ayo kita sama-sama saling toleransi, saling menghargai satu sama lain. Kita jaga stabilitas untuk akhlak yang baik dengan saling toleransi. Doa dari Mas Jawir, Ki Macan ini pasti untuk kakak-kakak semuanya. Tetapi apalah daya, doa hanya sebuah doa. Semuanya kembali lagi pada kakak-kakak penontonnya Pintu Misteri. Mau menjadi orang baik ataupun tidak. Mas Jawir hanya berpesan, Bumi Jun juga sudah semakin tua. Kalau nggak berbuat baik dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Gitu ya Ki ya. Dan untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir yang berada di 8 tempat ini, matur nembah nuwun partisipasinya. Terima kasih sudah berbagi energi untuk saudara-saudara yang berada di Pintu Misteri, untuk kakak-kakaknya Mas Jawir. Ini terima kasih banyak kakak-kakak penontonnya Pintu Misteri yang sudah berenergi positif. Jangan dipikir saudara tak terlihat tidak berbagi energi ke kalian. Mereka pun juga berjuang agar penontonnya Pintu Misteri ini yang sudah komen-komen itu terus diberikan pemikiran yang positif. Energi pun juga mereka bagi untuk kalian agar kalian pun menjadi orang yang baik. Gitu ya Ki ya. Terima kasih banyak untuk saudara tak terlihat nih pun Mas Jawir yang sudah berbagi energinya, sudah berpartisipasi di Pintu Misteri. Oh, tegang ya nanti Ki ya. Melambainya tegang juga nanti ini. Pokoknya
melambai. Tepuk tangan. Wah, Gispai. Terima kasih Mas Jawi, doakan semoga saudara yang tak terlihat ini selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing. Selalu diberikan kemudahan juga apabila ingin proses naik tingkatan, naik level oleh Tuhan Sang Pencipta Penguasa alam semesta. Yang sudah positif karena yang tergabung di pintu misteri saudara tak terlihat ini khusus untuk yang positif. Yang negatif biarkanlah yang negatif. Jangan ikut-ikutan sudah positif jadi negatif. Nggak boleh seperti itu ya Ki yo. Nanti dihukum sama Tuhan. Betul. Lalu ya Ki. Ya. Baik Ki Macan. Monggo Ki Macan. Mungkin parfum sang jagat atau Ya. mau lanjut lagi. Parfum Sanjagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Oke. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Oke. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi orang-orang yang belum bisa dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang belum bisa lolos di admin 1 dan admin 2. Oke. Kalian harus bisa memperbaiki 3 sifat punya kalian sendiri. Apa? Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Yang namanya manusia harus bisa sabar. Karena kalau tidak sabar, hatinya akan diisi yang namanya setan. Jadi harus sabar. Orang-orang sabar akan bisa melewatin yang mana fase-fase proses kehidupan. Ya, saya hanya membutuhkan nama lengkap dan golongan darah saja. Ya. Nama lengkap yang asli atau nama baptis. Yang golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian, jangan golongan darah tetangga. Mengarang bebas jangan ya, karena mempengaruhi sekali untuk jurid-jurid saya di parfum Sanjagat dan minyak kasturi ini menuntun kalian. Karena dari nama lengkap dan golongan darah itu akan saya gabungkan ke sedulur papat kelima panjar yang mana intuisi kalian nanti feeling kalian akan tajam berkat dari nama lengkap dan golongan darah. Ya, tetap saya doakan kepada Tuhan, doa-doa terbaik saya, ritual-ritual terbaik saya yang bermohon kepada Tuhan supaya melalui media tersebut bisa membantu pada permasalahan-permasalahan saudara-saudara saya di luar sana sehingga bisa terselesaikan. Amin, ya Allah. Itu tujuannya. Betul. Ya, jadi satu hari saya cuma bisa membuat 15 botol saja. Selebihnya silakan antri menurut admin 1 dan admin 2. Ya, jadi di sini tugasnya admin membantu kalian untuk memesan parfum Sanjagat dari minyak kasturi. Ya. Tidak semua apa yang kalian tanyakan ke admin itu harus admin jawab, ya. Jadi admin juga sering bertanya kepada saya untuk pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara saya di luar sana. Tidak semuanya. Jadi yang penting-penting admin akan tunjukkan ke saya. Betul. Gelang tricakra saya buat 3 warna. Yang pertama untuk ketenangan, yang kuning untuk keceriaan, dan yang hijau empati, kasih sayang yang sangat besar sekali. Ya, jadi siapa yang mendapatkan parfum Sanjagat dan minyak kasturi dijaga dengan baik. Karena di dalamnya itu penuh dengan manfaat yang kalian dapatkan nanti. Nanti kalian bisa mendapatkan aura positif dengan sifat, tingkah laku, dan karakter yang baik. Betul. Itu salah satunya. Selebihnya silakan rasakan sendiri. Betul. Waduh, itu tadi kelebihan yang dimana medianya Ki Macan yang membantu si pemakai. Syaratnya sudah diberitahu, kemudian bagaimana kalian harus menjaganya pasti sudah dijelaskan oleh admin. Betul. Akar beringin sudah habis, itu bagaimana, kalau media udah habis akar beringin harus diapakan, kemudian gelang tricakra itu harus bagaimana, itu pasti admin sudah menjelaskan kepada kalian. Betul. Kalau kalian yang belum dijelaskan silahkan bertanya. Betul. Lebih baik bertanya daripada nanti salah, ya Rek ya. Dan di sini admin kan membantu. Tadi benar yang dibilang sama Ki Macan, tidak semua akan admin bawa ke Ki Macan. Karena admin bukan ekornya Ki Macan. Admin bukan kemana-mana sama Ki Macan. Admin paling benci, Mas Jair pun juga paling benci kalau sama pembeli yang dimana dia seenaknya.
menganggap bahwa admin itu bersama dengan Kim Macan. Tolong tanyakan sama Kim Macan, tolong ini baru juga dibantu. Sudah tanya yang banyak-banyak macam-macam. Tidak boleh seperti itu. Hargai admin. Admin kerjaannya tidak hanya ngurusin satu orang, banyak yang lainnya, pembeli yang lainnya itu juga banyak. Betul. Jadi admin berusaha untuk adil. Satu tidak diperlakukan dengan baik, yang lain kalau menanyakan hal yang sama seperti yang itu ya tidak akan dibantu. Ngoten ya Ki ya. Tolong hargai admin karena admin juga kasihan. Terkadang admin pun juga begadang hanya untuk kalian. Ya. Admin bertemu sama Kim Macan itu pun juga butuh perjuangan. Oh jadi pikir belum nanti ibaratnya Kim Macannya sibuk, admin tidak berani tanya. Wah, ya Ki ya. Belum lagi nanti Kim Macan habis rokok sukmo dan lain sebagainya, mencari momen yang pas admin untuk bertanya sama Kim Macan, itu pun admin juga butuh sebuah keberanian. Nanti dikremus sampai Kim Macan admin deh, pikir. Ya Ki ya, tolong menghargai. Kalau seandainya belum dibalas atau admin bilang mohon maaf tidak bisa membantu, ya sudah, mau apa lagi. Manfaatkan media yang ada dulu. Manfaatkan medianya yang ada. Apalagi sudah punya parfum Sang Jagat ataupun minyak kasturi. Ayo diasah sebaik mungkin dengan doa-doa, dengan ibadah-ibadah. Kalau kalian malas juga Tuhan juga malas kalian. Oke. Pripun meneh ya Ki ya. Ora usah males, ndak boleh males. Kalau mau hasil pakai medianya Kim Macan, ndak boleh males ibadah dan doa. Kalau males ibadah dan doa minta hasil, berarti bukan di servernya Pintu Misteri. Silakan ke server yang lain. Ya Ki ya. Ngoten. Kalau mau order silakan menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account, Bank BCA dengan nomor rekening 36313669994 atas nama Slamet Haryadi. Kim Macan, mari kita doakan penontonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya selama ini yang diberikan kepada saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri lainnya. Terima kasih supportnya, terima kasih bantuannya kepada Pintu Misteri. Ya, doa yang sama untuk saudara-saudara saya di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dibersihkan aura negatif di dalam tubuh, hati dan pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif untuk di dalam tubuh, hati, pikiran dan wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Amin. Dilancarkan segala urusannya di luar sana. Amin ya Allah. Dilaris maniskan dagangannya. Amin. Dilunaskan semua hutang piutangnya di luar sana. Amin ya Allah. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa terbaik saya saat ini. Amin. Semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin ya Allah. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayangnya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin amin robbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya merogoh sukmo, saya selalu menyempatkan diri sedikit waktu untuk melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya yang selalu mendoakan satu sama lain, yang selalu mengaminkan doa-doa orang lain.
Apa yang kalian tanam di kolom komentar pintu misteri akan berbalik pada kalian sendiri. Amin. Yang tanam yang baik akan berbalik mendapatkan yang baik. Alhamdulillah. Menanam yang negatif, jangan salahkan mendapatkan negatif. Dan mengaminkan cepat atau lambat doa-doa itu akan berbalik pada kalian sendiri. Alhamdulillah. Tergantung si manusianya mau memilih yang positif atau yang negatif. Ya, Tuhan menciptakan kecerdasan untuk manusia untuk memilih yang baik dan yang buruk. Semoga orang-orang di dalam kolom komentar pintu misteri ini bisa memilih yang baik. Amin. Iya. Dan yang saya lihat di kolom komentar Mas Jawir ya, banyak sekali orang-orang yang positif mempertahankan aura positifnya untuk kehidupannya. Semoga alam semesta mengantarkan aura positif kepada orang-orang tersebut. Amin. Sehingga bisa dibawa ke kehidupan sehari-harinya. Itu tujuan saya. Amin ya Allah, mantap. Dan juga kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Ya, silakan komen di kolom komentar pintu misteri. Lihat berapa banyak orang yang mengaminkan kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin kalian mempunyai aura positif yang sangat besar sekali melindungi tubuh kalian tanpa kalian sadari. Ya, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian dalam berbagai bentuk apapun. Titik terendah, permasalahan hidup, dan juga sakit dalam tubuh kalian itu akan membantu semuanya. Asalkan mempertahankan aura positif itu. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, jangan pernah capek untuk membuat kebaikan. Amin. Berawal dari kolom komentar pintu misteri, nanti itu akan berlanjut kemana-mana. Suatu saat kalian kolom komentar ke video-video lain pun, ke YouTube lain pun akan terbiasa untuk itu. Pertahankannya para saudara-saudaraku di luar sana. Mudah-mudahan para saudara-saudaraku di luar sana masih mau untuk saya dan Mas Jawil ingatkan. Betul. Karena kebanyakan sekali orang-orang di luar sana tidak mau diingatkan, tidak suka diingatkan dan tidak mau diingatin. Ya, semoga kalian tidak sampai di lingkaran seperti itu. Dan untuk yang sudah share, terima kasih. Selain kalian sudah berbagi video pintu misteri kepada saudara-saudara kalian terdekat, kalian punya potensi untuk saya Rogo Sukmo. Ya, terima kasih sekali. Kita langsung ke hasil Rogo Sukmo. Ke 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Di sini ada zodiak. Capricorn. Yang ada di Malaysia. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengunjungi saudara kami Capricorn yang ada di Malaysia. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. 2 minggu terakhir ini dia sudah tidak like, comment, dan share. Dan ternyata Tuhan mengutus saya untuk sana. Dan ternyata seorang wanita janda berumur 37 tahun bekerja sebagai TKW yang ada di Malaysia. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Ternyata seorang ibu-ibu yang kena siksa oleh majikan barunya. Ya Allah. Ya, dia baru masuk 5 bulan. Di bulan pertama aman. Di bulan ketiga 4 bulan ke depan disiksa. Ya Allah, tanpa diketahui agensinya. Ya Allah. Diancam, kalau sampai agensi kamu tahu, saya bunuh. Itu suami istri dan anak. Psikopat ya namanya ya. Psikopat. Iya, psikopat. Iya. Orang asli Malaysia itu psikopat. Pokoknya seperti itu. Kemudian ya. Dan akhirnya sudah memar, saya masuk itu udah memar. Makan dijatahin. Makan sama nasi sama kuah. Ya Allah. Dan di bawah lantai. Makannya. Ya, seperti anjing. Ya ampun. Kemudian dimasukin di gudang. Ya Allah. Handphone tidak menggunakan handphone. Setelah itu. Pantesan dia nggak pernah like, comment, dan share. Ya, berkunjung di kolom komentar lagi. Ya, sudah lama tidak berkunjung. Saya lihat udah memar di mata di sini biru. Sebelah sini udah memar hitam. Ya Allah. Saya lihat, astaga. Seperti penganiayaan ya namanya. Itu penganiayaan itu. Berawal dari salah masak.
Kan namanya orang beradaptasi ya, karena ini dimajikan baru. Beradaptasi salah. Ya Allah. Dipukul. Sempat disiram air panas bagian kaki. Tapi tidak selalu melepuh ya. Ya Allah. Itu badannya udah rentuk gini nih. Ya Dan saya lihat, saya masuk mimpi. Apa yang kamu lakukan sehingga seperti ini? Diceritakan semuanya. Karena salah masak, karena masak sesuatu tidak on time. Ya on time ya. Iya, tidak tepat waktu. Karena bangunnya sempat kesiangan 15 menit. Marah besar. Karena melalaikan tanggung jawab katanya. Ya. Terus gaji selama 6 bulan ini tidak diberikan. Dipending. Ya, karena ada alasan tertentu. 8 bulan katanya mau dibayar ya. Tapi dia di kampung membutuhkan uang, tidak dikasih. Ya Allah. Dan si agensinya tidak tahu karena dikira aman-aman saja. Kemudian. Ya, dan akhirnya saya lihat saya lihat majikannya. Muka-muka setan, iblis kayak gimana ya? Langgeng seelak ngono. Ya, dan akhirnya baiklah. Saya suruh juri saya untuk menguasain badannya. Badan dari saudara kita si Capricorn. Menguasain. Apa yang kau pukul, apa yang kau sakitin dengan perempuan ini akan langsung berakibat ke badanmu sendiri. Betul. Di siang itu karena lagi masak-masak nggak tahu kenapa dipentong pakai apa ya, panci. Yang sakit si perempuan itu. Si perempuannya. Yang mukul. Ya. Kemudian yang sakit si perempuannya. Terus kok bisa gini ya? Terus dilempar pakai baseball apa ya tuh ya? Per badannya. Tidak apa-apa. Beda seperti orang lain karena ada juri saya mendampingin badannya. Kemudian dan tatapannya tajam. Lebih berani. Takut dia akhirnya. Ya, lebih berani. Dan akhirnya pas terakhir diambil pisau. Nyayat sendiri. Ya, si Capricorn tanpa dia sadar. Yang luka majikannya. Ya. Terus tongkat baseball dianuk sini. Pak ke kaki. Yang sakit majikannya. Langsung si juri saya berkata, jangan pernah main-main dengan saya. Nyawamu bisa hilang dengan sekejap. Satu keluarga itu sujud langsung di kaki. Satu keluarga itu sujud di kaki Capricorn. Kemudian maaf. Wah, mengandung dewa kata dia. Mengandung dewa kata dia. Terus saya tidak akan pernah melakukan ini kalau misalnya kamu tidak duluan. Ya, apa namanya? Ya. Anak pertama yang pertama yang kemarin itu sempat nyiram air panas. Dinyatakan air panas. Oh cukup sudah kata dia. Biar semua kena rata ya Mas Jawir. Udah air panas, angkat kuku, dibasahin sini. Kayak main debus-debusan. Jadi air hangat, si Capricorn lupain diri. Itu yang melepuh. Kapok jadis kemudian. Ya. Saya akan bekerja yang bicara bukan si Capricorn tapi jurit saya masukkan ke badannya. Saya akan bekerja dengan baik, saya akan bekerja sesuai prosedur saya akan membantu pekerjaan di sini. Asalkan jangan pernah mengganggu saya. Saya mencari makan di sini, mencari uang di sini dengan baik. Tolong jangan pernah siksa saya. Kalian menyiksa saya akan fatal akibatnya. Nah, habis itu baru juri saya lepas. Nah, baik, dari situ baik semuanya. Gaji yang 6 bulan pending dibayar langsung. Pengobatan wajah segala macam diobatin. Jadi akhirnya di telepon agensi ambil pembantu. Jadi di dalam rumah itu ada pembantu 2, ada pembantu baru. Ada tambahan. Ya, setelah itu dia tidak sadar akan perkataan itu. Tapi baik sekarang majikannya. Baik majikannya menghargain semua pembantu baru sama pembantu lama. Dan handphone sudah dikasih, uang sudah dikasih untuk dikirim ke keluarga. Dia tidak mengerti. Akhirnya saya masuk lagi, saya ceritakan semuanya. Saya lihatin gambaran-gambaran semua yang membuat majikannya takut. Jadi sehingga terima kasih Kimacan, terima kasihlah kepada Tuhan.
Betul ya Allah. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah merestuin untuk jurut saya memasukin badan kamu. Betul. Kalau tanpa restu Tuhan tidak akan bisa akan itu semuanya. terjadi. Ya, berbuat baik. Nggih. Genapin 1 tahun. Kalau menurut kamu 1 tahun masih bagus, perjalankan. Tapi kalau tidak, ya udah Ganti majikan aja. Ya, yang penting majikan itu sudah tobat langgih niku. Ya, jadi dia takut jadi takut mau mukul-mukulin kamu karena langsung efeknya ke dia. Ya, dia sempat nanya ke orang pintar di sana. Kemudian kenapa dia bilang itu anak dikuasain oleh jin yang sangat sakti. Terus jadi jangan pernah melawan, apalagi menyakitin hatinya. Ya, bagus. Ya, jadi pelajaran yang saya dapat dari Capricorn yang ada di Malaysia, saudara-saudara saya yang ada bekerja di sana, jangan khawatir, kamu di sana sendiri, tapi selalu saya ingatkan Tuhan itu ada di mana-mana, menjaga kamu. Untuk saudara-saudaraku di luar sana yang bekerjanya bagus, tidak ada seperti saudara kita Capricorn, bersyukur kalau dapat majikan baik. Ya. Terus kalau bisa ada dapat majikan yang jahat, tidak menghargai kamu, ya gimana macan? Berdoa, didoain, semuanya dilindungi. Karena orang-orang baik pasti akan didapatkan dengan orang-orang baik. Amin ya Allah. Semoga saja. Dan semoga bisa betah di sana. Amin. Ya. Karena untuk kakak-kakak yang misalnya TKW bekerja di luar negeri, ini kan mereka pun juga harapannya kan bekerja mencari duit yo dengan jauh dari keluarga, jauh dari orang-orang yang disayang, malah di sana disiksa. Tapi kadang-kadang itu tadilah lika-liku kehidupan. Di balik lika-liku itu, asalkan manusianya terus membawa dalam doa dan ibadah, insya Allah Mas Jayu doakan semoga Tuhan menjaga dan melindungi kakak-kakak semuanya ini yang berada di luar negeri. Waduh, amin amin ya rabbal alamin. Bagi penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, SOP sudah jelas, like, komen dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak dan juga kota, selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya. Ojo sampai mboten. Monggo Ki. Nanti setelah ini penerawangan spesial Ki Macan, karena Ki Macan ingin memberikan sebuah pesan mengenai waspada dunia untuk global. Penerawangan Ki Macan untuk global dunia lebih tepatnya. Aduh, apa yang akan terjadi ini? Waspada. Jarang sekali Ki Macan memberikan hal yang ini. Mungkin ini baru pertama kali. Mungkin ada pesan yang penting yang ingin disampaikan sebagai introspeksi, kalau tidak sebagai bahan waspada kita semuanya loh ya. Habis covid ada lagi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk waspada fenomena dunia alam. Ya, apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Betul. Ya, jadi semangat untuk para saudara-saudaraku di luar sana, karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Betul. Dan ada hinaan yang harus kalian tujukan dengan kesuksesan. Baik, sebenarnya, ya, sebenarnya penerawangan ini, mata batin ini sudah 3 kali tergambar di penglihatan saya untuk fenomena dunia. Ya. Selama ini kalian takutkan akan ada bencana alam, fenomena dunia, alam semesta murka, laut murka, gempa bumi murka, segala macam akibatkan kiamat kecil untuk kalian. Tapi tidak. Yang duluan adalah membuat kiamat adalah dari kalian sendiri, manusianya. Ada negara-negara yang serakah ingin sekali membuat dunia ini milik jadi dia seutuhnya. Itu tadi manusia serakah ini mengakibatkan dampak buat dunia global semuanya.
ya. Karena tanpa kalian sadarin, efek-efek kemajuan ini adalah salah satu sistem mereka untuk mendapatkan keinginannya sebenarnya. Untuk mewujudkan keinginan. Betul. Yang kalian rasakan saat ini, yang kalian nikmatin saat ini, yang kalian dapat fasilitas-fasilitas saat ini, itulah salah satu jaring mereka untuk bisa menggiring orang-orang masuk ke perangkapnya. Karena yang saya lihat di sini, sering sekali yang saya lihat, gambaran-gambaran itu muncul. Saya akan cocokkan dengan kartu oracle saya. Apakah penerawangan saya betul? Apakah alam semesta mengatakan sama dengan kartu oracle? Ya, visi. Yang mana visi? Ada beberapa negara yang ingin mendapatkan visi misi mereka berhasil. Seperti kemarin yang COVID seluruh dunia, yang orang rasakan berhasil mereka. Dan mereka akan mendapatkan poin tertentu dengan data. Mereka mendapatkan data dengan adanya COVID seluruh dunia itu capai, mereka mendapatkan poin yaitu data. Ya, visi. Oke. Mohon maaf. Kita lihat lagi. Iya, ini penglihatan yang saya lihat kemarin. Hujan di malam hari artinya kesedihan. Sama persis yang saya lihat. Hujan di malam hari, petir tanpa listrik sedikit pun. Kalian bisa bayangkan. Gelap gulita. Ya, karena yang saya lihat dunia, lebih tepatnya Indonesia. Ya, lebih tepatnya Indonesia. Mati total, tidak ada lampu. Listrik mati. Internet mati. Keuangan, kalian tidak menggunakan keuangan lagi. Dan kalian bingung mau melakukan apa. Ya. Karena di vision saya lihat pada saat itu ya. Kalian sudah tidak menggunakan jasa uang lagi. Uang sudah tidak beredar di pasaran. Ini buat kapan Kimacan? Ya, saya harap ini masih lama ya. Saya harap ini masih lama. Karena kalau di 2 atau 5 tahun ke depan sudah terjadi seperti ini, selamat datang kiamat yang kalian ciptakan sendiri. Ya, karena yang saya lihat di situ, kalian sudah tidak menggunakan yang namanya uang lagi. Menggunakan yang namanya aplikasi dan elektronik, cukup menggunakan handphone. Kalian tidak menggunakan yang namanya uang tidak berlaku. Sampai kalian ke pasar menggunakan aplikasi. Hati-hati, kalian sudah terperangkap di situ semuanya. Kalau bisa tetap menggunakan uang dan tetap menggunakan aplikasi. Jangan sampai uang habis. Jangan sampai uang tidak terpakai. Itu kalau uang sampai tidak terpakai sama sekali oleh kalian, kalian sudah terperangkap di situ semuanya. Karena yang saya lihat di situ, di hujan gelap gulita, tidak ada penerangan, tidak ada listrik, tidak ada internet sekalipun, di situ kalian mengalami neraka, kiamat kecil yang ulah dari manusia. Ya, di situ kalian sudah mulai yang namanya ketergantungan dengan aplikasi, ketergantungan dengan internet, ketergantungan dengan listrik. Karena yang saya lihat di kemudian hari, semua akan diarahkan ke listrik. Semua akan diarahkan ke listrik, mobil listrik, motor listrik. Semua akan dialokasikan ke listrik. Sehingga manusia bisa ketergantungan dengan listrik. Ya. Dan juga yang saya lihat di vision saya ya, kalian sudah tidak menggunakan uang lagi. QR pakai QR, bayar stamp ya.
Ya, setelah kalian melakukan itu, sudah kalian lewat fase-fase yang namanya sudah menggunakan kehidupan listrik, menggunakan uang melalui aplikasi dan internet. Dan suatu saat negara yang akan menguasai kalian akan mematikan listrik. Dan negara-negara lain Gelap. memerlukan bantuan negara itu. Ya. Dan akhirnya kerjasamalah. Separuh dari negara kita akan dikuasakan oleh negara itu. Karena bersubsidi. Negara kita kan banyak gaya listrik. Kita tidak tahu. Karena sebagian besar bukan keuntungan listrik yang kita punya sudah dijual oleh negara. Di tahun tidak tahu ya, di tahun berapanya nanti, bukan yang dekat-dekat. Waduh. Iya. Internet pun sudah terjual nantinya oleh negara-negara lain tanpa rakyat Indonesia tahu. Waduh, kemudian Kapan Ki Macan? Tunggu aja. Semoga itu tidak terjadi. Semoga orang negara-negara lain itu tidak melaksanakan pemikiran ini. Ya. Tapi kalau Ki Macan melihat ini kan sudah tergambar apa yang menjadi penglihatannya Ki Macan mengenai cara negara yang serakah yang ingin menguasai negara-negara lain dengan listrik, ya kan, dengan berupaya mengendalikan semuanya itu melalui listrik, sehingga nanti listrik itu sepertinya itu hanya dikontrol pada satu negara tersebut. Mau ya yuk, kalau nggak mau ya berarti kamu harus jual beberapa negaramu agar aku bisa mengalirkan listrik kepada seperti itu kan ya. Nah ini serem juga ya. Terus apa sih yang membuat agar bisa terhindar dari hal tersebut itu seperti apa nih? Atau ada yang terlihat lagi di kartu seperti apa? Sebentar ya. Saya kadang-kadang dapatkan vision seperti itu. Namanya saya manusia juga seperti kalian ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya percaya akan negara saya. Tidak mungkin. Tapi itu terjadi. Data-data kita sangat berpengaruh pertama untuk pemilihan presiden nanti. Data-data kalian. Ya, semoga orang-orang yang melakukan itu memanfaatkan data-data itu bisa cepat disadarkan oleh Tuhan untuk jangan, karena itu efeknya besar buat orang lain. Betul. Saya sebagai spiritual tidak bisa membalikan secepat itu ya Mas Jawir. Harus ada izin Tuhan dan untuk supaya itu tidak terjadi. Ya, berawal dari data ya. Ada salah satu apa tuh ya yang pakai topeng juga, hacker. Oh ya itu ya, Borska ya, benar nggak ya? Borska katanya. Itu profilnya bukan profil asli. Ya, itu perpaduan antara dua profil jadi satu. Borska itu adalah salah satu spiritual yang diberi kelebihan oleh Tuhan, kepintaran yang berbeda. Mempunyai IQ yang sangat tinggi di bidangnya. Betul. Oke. Untuk membongkar sedikit demi sedikit supaya itu tidak terjadi. Sehingga yang saya lihat dan mereka lihat itu tidak terjadi. Dibongkar dari sekarang. Untuk membelokkan takdir. Betul. Kemudian seru ya, Re? Ya, untuk membelokkan takdir. Seperti data kebocoran sehingga pada saat nanti pemilu kita sudah selalu waspada. Karena kalau kita anteng aja, itu akan keluarlah yang namanya kecurangan. Kecurangan. Ya, dengan seperti ini juga saya tidak yakin ya
Ya mudah-mudahan orang-orang baik di luar sana untuk pemilu nanti bisa berjalan dengan baik, mendapatkan presiden yang baik. Ya saya sih berharap seperti itu, tapi mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Ki ya. Waduh. Nah ini Ki Macan, kalau menyikapi fenomena yang kayak gini, ini kan tidak bisa menyalahkan hanya satu negara saja. Tidak. Ya kan? Ya. Pasti kan ada keterkaitan dari negara-negara yang lain. Nah ini kira-kira langkah apa sih yang bisa dilakukan agar hal yang buruk itu tidak terjadi? Susah ya? Kebanyakan 70% itu mafia. Kebanyakan. Dengan 30% yang lurus. Lurusnya. Pengamanan data. Pengamanan data ya. Pengamanan data. Terus kalau untuk yang listrik ya, itu bagus. Itu bagus, tapi jangan semua menggunakan listrik. Tetap menggunakan BBM. Ya. Harus ada. Karena kalau semuanya menggunakan listrik, kapal pun menggunakan listrik, pesawat menggunakan listrik. Pada saat di take down, kalian tidak bisa kemana-mana. Lumpuh jadinya perekonomian. Jadi saran saya untuk pemerintah, kalau ada anjuran untuk listrik tidak apa-apa, tidak apa-apa, tapi buat separuhnya. Jangan sampai kita ketergantungan dengan yang namanya listrik. Betul. Ya. Terus untuk keuangan, keuangan boleh menggunakan aplikasi, boleh menggunakan uang cash. Jangan sampai dilumpuhkan. Saran saya jangan sampai dilumpuhkan. Jangan sampai. Data, data hati-hati sekali. Data vaksin. Data aplikasi belanja, data aplikasi bank, data aplikasi KTP, hati-hati sekali untuk pemerintah jaga itu, karena ada mafia-mafia akan mendaur ulang data-data itu menjadi palsu. Ya. Itu saran saya untuk pemerintah, jangan tergiur dari tawaran-tawaran di negara luar untuk menyarankan semuanya menggunakan digital listrik dan digital. Saran saya seperti itu. Karena ya saya tahu mengikuti perkembangan zaman, tapi yang saya lihat sebagai spiritual, setelah kita melewatin itu akan ada efek untuk ketergantungan kita. Walaupun di Indonesia banyak sumber-sumber listrik, ada bendungan segala macam. Kita tidak tahu di dalamnya itu apa. Apakah masih punya kita atau bukan lagi yang dikontrak beberapa tahun. Tidak tahu. Ya mudah-mudahan semua itu akan berjalan baik. Semua vision yang saya lihat di sini salah. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, kita buat pelajaran satu sama lain. Kita buat yang namanya jaga-jaga dan waspada. Jangan sampai suatu saat kita ketergantungan yang namanya aplikasi, ketergantungan yang namanya listrik, semuanya, semua alat transportasi menggunakan listrik, sehingga membuat kita tidak bisa kemana-mana, pada saat terhenti. Take down semuanya, itu akan take down. Dan itu kalau Ki Macan lihat, apakah hanya di Indonesia saja atau semua? Banyak semua negara-negara. Sama seperti COVID. Waduh. Semua. Dan sudah direncanakan. Nah ini menarik juga kalau negara-negara itu akan teriak. Presiden akan teriak, dan akan ada 2 negara yang akan muncul. Saya akan bantu, tapi dengan satu syarat. Nah, 2 negara itu yang kurang ajar. Kira-kira menurut Ki Macan, kalau untuk menyebut negaranya mungkin terlalu kapital huruf awal atau bagaimana? Tidak boleh, tidak bisa ya. Nah, Ki Macan, kalau Ki Macan melihat untuk yang seperti itu kan hal yang tidak baik ya. Walaupun untuk negara-negara itu kan juga tidak baik. Kira-kira hukuman apa yang akan diberikan? Tuhan akan menghukum apa untuk 2 negara tersebut? Jadi 2 negara itu bukan satu aja otaknya, Mas Jawir. Banyak otak yang akan membantu dengan tujuan itu. Kalau cuma 2 negara satu otak, dibasmi, selesai. Ini satu negara banyak otak. Satu negara banyak otak. Buat apa? Buat menambah kekayaan negaranya dengan sendiri, cara menutup negara-negara lain. 2 negara itu membuat negara-negara lain tuh bodoh, gampang sekali dimanipulasi.
apa? Apa yang bisa dibalas Tuhan untuk itu? Cuma satu. Bencana. Yang mana bencana itu berbentuk gempa dan tsunami. Sebelum itu terjadi, mudah-mudahan Tuhan memberikan bencana itu dan akhirnya memporak-porandakan yang namanya niat dan rencananya nggak bagus itu. Ya, kita di sini saya sudah lega, sudah bisa menceritakan yang namanya penglihatan saya, vision saya untuk perkembangan tahun-tahun negara. Bukan negara Indonesia saja ya, semua negara sama seperti COVID yang kemarin. Tapi mudah-mudahan tidak secepat itu. Mudah-mudahan masih lama. Karena yang saya lihat setelah itu take down, Mas Jawir ya, orang mau sampai ambil supermarket dan bingung mau masak pakai apa. Karena masak udah pakai listrik. Nah gini kok merazia ya. Ya mudah-mudahan itu masih lama ya. Ini yang penting saya sudah lega menceritakan apa yang saya lihat. Sebenarnya saya berat untuk menceritakan ini, tapi ya biar kita waspada. Ya untung ada anggota-anggota dewan yang melihat. Ya kalaupun ini lelucon, mudah-mudahan dipertimbangkan lagi supaya itu tidak terjadi. Saya suka dengan aplikasi-aplikasi yang lebih membuat instan manusia, memudahkan manusia dan juga transportasi yang meminimkan untuk biaya untuk BBM dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada efek itu. Sebenarnya kalau seandainya nggak ada niatan tertentu, mungkin ya sah-sah saja. Menjadi niatan yang tidak baik karena ada kemajuan tadi kan bilang karena ada beberapa sumber listrik dari negara-negara tertentu, terutama di Indonesia ada separuhnya yang memang bukan punya kita. Yang itu yang mengakibatkan tidak berjalan. Ngaten ya Ki ya. Sehingga di saat listrik dimatikan ya kita juga ikut mati. Dan saya pas pada saat melihat vision seperti itu ya Mas Jafar. Ada salah satu TV informasi ya. Nah, kan Indonesia mempunyai jalur internet sendiri di bawah laut. Ya, ternyata sudah bukan milik Indonesia lagi. Bukan milik Indonesia, dikuasai sama asing. Ya. Oh, kira. Di vision saya ya, maaf kalau saya salah. Mudah-mudahan apa yang saya lihat itu salah. Waduh, Rek. Ya, sudah cukup. Cukup ya. Yang penting saya sudah menyampaikan baik buruknya, yang buruk kalian buang, yang baik buat pelajaran. Ya, mudah-mudahan itu vision 4 kali yang saya lihat vision itu tidak terjadi dan apa yang saya khawatirkan saat ini sudah saya ceritakan biar para saudara-saudaraku di luar sana bisa mengambil hikmahnya. Betul. Waduh, ini Ki Macan hanya mohon maaf melihat menyampaikan apa yang menjadi visionnya, penerawangannya tentang ketakutan yang akan terjadi gitu ya. Mungkin entah itu 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetapi cara dari negara-negara tertentu yang ingin menguasai negara-negara lain dengan melalui listrik. Betul. Waduh, ini Mas Jafir mana ini ya nggak tahu juga, semoga aja tidak terjadi. Makanya kenapa Mas Jawir kan selalu menginginkan kita terus mendoakan negara Indonesia, kita doakan terus untuk kemajuan negara Indonesia. Semoga saja untuk negara Indonesia, untuk presidennya nanti mengikuti apa yang menjadi jalurnya Tuhan. Ngeten ya Ki ya, karena kembali lagi mungkin apa yang terjadi kalau seandainya semua mengikuti takdirnya Tuhan, seperti pemimpin negara itu sebenarnya sudah ditentukan sama Sang Pencipta. Betul. Tapi terkadang manusianya ngeten ya Ki ya, dengan keserakan satu sama lainnya akhirnya mengakibatkan yang tidak selayaknya akhirnya bisa muncul. Mudah-mudahan untuk pemilihan presiden nanti jangan menggunakan aplikasi. Jangan menggunakan aplikasi, karena udah menggunakan aplikasi, waduh, yang nyata di kotak suara aja bisa dibohongin. Loh Mas Jawir pernah pilihan kepala desa aja juga ada yang pemalsuan nyoblos-nyoblosnya. Itu saya bingung sebenarnya. Serba salah ya Ki. Serba salah saya sebenarnya.
menggunakan aplikasi, saya yakin sekali Ada data itu penipuan. akan ada Perputaran menyalin manual masih ada juga. Ya itu tadi saya bingung Mas Jawir. Betul. Kebanyakan oknum penjahatnya daripada orang baiknya. Ya seman Tuhan lah yang bisa. Semoga ya makanya bener juga tidak kalau seandainya Tuhan memang ono sing meletik rek yo berarti udah cukup, jangan banyak-banyak diomongkan. Mohon maaf. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Ki Majam untuk sudah disampaikan apa yang menjadi vision dan penglihatan yang diberikan sama Tuhan ya. Semoga aja bisa memberikan manfaat dan mari kita doakan rek, semoga saja apa yang terlihat sama Ki Majam itu hanya sebagai bunga tidur ya Ki ya. Semoga tidak terjadi, semoga negara Indonesia dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Mari kita doakan semoga saja pemimpin negara Indonesia diberikan pemikiran yang baik, pemikiran yang selalu untuk negara Indonesia, tidak menggadaikan harga diri Indonesia, tidak menggadaikan yang namanya Nusantara Indonesia untuk negara lain. Gitu ya Ki ya. Waduh kalau begitu matur nembah nuwun Ki Majam, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Mas Jawir langsung blank dia. Ngeblank. Mak petak ngono kakak ngomong iki Jawir ngono balik. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sukses adalah orang yang mampu bertahan melewati kegagalan demi kegagalan sampai dia mencapai pintu kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Semangat rek, kegagalan untuk mencapai kesuksesan. Matur nembah nuwun, kita doakan terus ya untuk NKRI harga mati. Saya Mas Jawir dan saya Ki Majam serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.